Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Teriring doa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun dalam situasi pandemi dan kita sedang dalam keadaan daring. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Habibana wa Damiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, terutama pada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Bapak Randi Randiana. Saya bekerja di SMK PU Cikijing, kebetulan jadi guru bahasa Indonesia. Hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang budaya literasi. Tentang literasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksudkan dengan liter itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan tulis menulis. Dalam ada ranah 4 keterampilan dalam berbahasa, yakni pertama ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, untuk selanjutnya pengertian dari literasi itu menurut Wikipedia yaitu seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah dalam tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentang literasi, dalam sejarah dunia Islam, salah satu khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib, bahwa sebuah ilmu lama-kelamaan akan berlangsung menghilang. Karena itu beliau menganjurkan untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Apa kata Mendikbud tentang membaca? Nah, cinta membaca itu mulanya bukan dari guru, tapi dari orang tua dahulu. Setiap hari membacakan kepada anak-anak dan terlihat ada buku-buku di rumah dan buku-buku dengan banyak gambar-gambar yang menanamkan cinta membaca lebih awal. Itu menurut Nadiem Makarim. Sedangkan menurut Muhammad Hatta, membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Ya, jadi kalau kita membaca itu harus tahu kosakatanya, tahu maknanya. Jangan membaca tidak tahu maknanya, seperti bagaikan sayur tanpa garam, tidak lengkap rasanya. Nah, membaca di masa pandemi, menurut Presiden kita itu Joko Widodo, menjalani hari-hari tengah pandemi COVID-19 ini kita hidup dalam keterbatasan. Kegiatan terbatas, pertemuan terbatas, bahkan ruang gerak pun terbatas. Saat-saat seperti inilah kita lebih punya waktu untuk membaca buku, baik buku fisik atau buku digital. Nah, dalam ranah membaca ini biasanya ada 2 buku yang dibaca. Ada buku fiksi dan ada buku non fiksi. Biasanya kalau buku fiksi seperti novel, dongeng, cerita sejarah, komik, dan lain-lain. Dan ada lagi buku non fiksi seperti buku pelajaran, karya ilmiah, dan sebagainya. Nah, sedangkan apa itu tujuan literasi? Nah, tujuan literasi itu diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, menumbuhkan mengembangkan juga budaya literasi di sekolah maupun masyarakat. Nah, yang ketiga, dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara berbagai macam informasi, tentunya informasi yang bermanfaat. Nah, yang selanjutnya dapat juga meningkatkan kepahaman seseorang dalam mengambil intisari dari satu bacaan. Yang selanjutnya, mengisi waktu luang dengan literasi agar lebih berguna. Tujuannya untuk hiburan di rumah, mengisi waktu luang. Memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang, biasanya suka memberikan komentar terhadap satu karya, ya, dengan cara membaca karya tersebut. Dan terakhir, memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Nah, lantas apa sih manfaat literasi itu? Nah,
Banyak sekali manfaat literasi, diantaranya yang pertama menambah wawasan dan informasi baru. Kita akan mendapatkan wawasan dan informasi baru setelah kita membaca. Yang kedua, meningkatkan kemampuan interpersonal. Yang ketiga, mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang tentunya sedang dibaca. Yang selanjutnya, mengembangkan kemampuan verbal. Ya, verbal itu berbahasa, berbicara. Melatih kemampuan berpikir dan menganalisa, meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang, melatih dalam hal menulis, serta juga merangkai kata yang bermakna. Nah, saya lihat kondisi literasi tentu di Indonesia, hal ini menjadi masalah yang sangat besar karena anak-anak melupakan buku bacaan. Padahal adanya minat baca adalah satu hal yang dapat membuat seseorang itu mempunyai imajinatif yang baik, imajinasi yang tinggi setelah kita membudayakan budaya literasi. Apalagi sekarang ya, pas masa pandemi kita diwajibkan budaya literasi, tentunya dengan digital. Ya, dengan membaca buku dan menambah pengetahuan anak-anak dan remaja, hal itu akan membantu mereka dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan persaingan kerja. Nah, di sini ada jenis-jenis literasi. Yang pertama ada literasi dini. Apa itu literasi dini? Nah, literasi dini itu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan tutur yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Karena pas pertama kita itu menyimak dulu apa yang didengarkan. Karena menyimak itu adalah mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, yang kedua ada literasi dasar. Literasi dasar ini merupakan satu kemampuan untuk membaca, mendengarkan, berbicara, menulis, serta juga bisa menghitung. Literasi dasar ini bertujuan untuk mengoptimalkan serta meningkatkan dalam hal menulis, membaca, berbicara, menghitung, serta juga mendengarkan. Yang ketiga ada literasi budaya. Nah, literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dalam masyarakat dalam bersifat terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Karena Indonesia ini kan memiliki berbagai banyak suku bangsa, berbagai banyak budayanya, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial. Dengan ini, kalau kita dengan berliterasi membaca adat istiadat, budaya, tentunya kita akan menambah ilmu pengetahuan. Dan yang selanjutnya ada literasi media. Apa tuh literasi media? Kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, atau misalnya media radio, televisi. Sehari-hari kita melihat televisi, itu juga bentuk dari literasi media. Ya, bisa dari internet dan memahami tujuan penggunaannya. Karena pada situasi pandemi COVID-19 ini, sekolah itu dituntut untuk belajar secara daring di rumah. Oleh karena itu, pada anak-anak mungkin kita harus banyak literasi ya di rumah menggunakan media, literasi media yaitu handphone. Misalnya kalau di sekolah menggunakan Google Classroom, ya ada Zoom, itu bisa menggunakan media tersebut. Itulah bentuk atau jenis-jenis dari literasi. Nah, yang selanjutnya adalah literasi media, ya, merupakan satu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya. Juga dapat mengerti penggunaan dari masing-masing media tersebut. Kita itu harus tahu penggunaannya, ya, media. Jangan browsing yang hal-hal yang tidak boleh di browsing, gitu ya. Yang terakhir ada literasi visual.
Nah, literasi visual ini ia salah satu pemahaman yang lebih antara literasi media juga literasi teknologi yang mengembangkannya dengan cara memanfaatkan visual atau audio visual dengan cara misalnya mengikuti seminar gitu ya, itu secara literasi secara visual. Nah, target pencapaian literasi yang pertama itu menyenangkan dan ramah anak sehingga menumbuhkan semangat warganya tentunya dalam belajar. Yang kedua, yang B, semua warganya menunjukkan empati, bisa peduli dan menghargai sesama. Yang ke C, menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan. Dan yang D, memampukan warganya untuk bercakap, berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir, mengakomodasi partisipasi seluruh warga dan lingkungan eksternal tentunya di sekolah, tentunya baik di sekolah maupun di rumah, lingkungan sosial. Nah, ingat anak-anakku, satu catatan lebih aman dan berguna daripada 1000 ingatan. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila penyampaiannya ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.